Nah, ini dari awal tadi ya. Menarik garis batas berdasarkan ciri khas tertentu. Menarik garis batas berdasarkan ciri khas tertentu pada suatu daerah sehingga membentuk luasan yang memiliki karakteristik berbeda dengan yang lain disebut. Nah, apa tadi, Dek? Pasti bisa jawab dong ya. Kalau wilayah tadi ruang yang punya karakteristik tertentu. Daerah ruang muka bumi yang batasnya administrasi politik. Pewilayahan, ini jawabannya. Membagi-bagi ruang menjadi menjadi beberapa bagian atau membuat wilayah dengan cara menarik garis batas. Nah, betul. Berarti jawabannya pewilayahan. Kalau lokasi tadi kedudukan ya. Tempat itu area atau objek yang punya karakteristik unik atau umum. Nah, oke. Benar. Kita lanjut. Yang kedua, informasi permukaan bumi yang termasuk ke dalam bentuk wilayah nodal. Nah, kita tahu ya, nodal. Apa tadi nodal, Dek? Nodal itu sama dengan wilayah fungsional. Oke, ya, wilayah fungsional. Nah, tadi ciri-ciri fungsional ada interaksi kan? Ada interaksi, ada pergerakan, ya, ada jaringan transportasi, heterogen, dinamis. Nah, kita lihat. Kalau yang A, peta sebaran barang tambang. Kalau barang tambang itu berarti kan nyebar di titik di berbagai tempat ya. Nah, tetapi karena peta persebaran barang tambang, tambang ini di mana, tambang itu di mana, berarti tidak ada interaksi antar barang tambang ya. Berarti dia formal, ya. Dia formal, yang ini formal, berarti salah. Kedua, peta batas administrasi kecamatan. Nah, ini tadi termasuk wilayah formal ya. Kalau batas administrasi itu wilayah formal, karena dia tidak ada interaksi. Kemudian peta pergerakan arus perdagangan ASEAN. Nah, di sini ada kata-kata pergerakan arus perdagangan ASEAN. ASEAN itu kan Asia Tenggara, antar negara. Oh, berarti ada interaksi antar negara nih. Berarti inilah jawabannya, wilayah nodal. Sementara kalau jenis tanah termasuk formal ya, berdasarkan keseragaman ya. Kalau formal itu tata guna lahan juga sama ya, penggunaan lahan. Jadi formal. Jadi nomor 2 itu C. Yang ketiga, fenomena berikut yang tidak termasuk wilayah formal adalah tidak termasuk wilayah formal. Nah, formal tadi kan cirinya adalah karena faktor kesamaan kan. Nah, kalau pertanian biasanya sawah-sawah berarti sama. Pegunungan, gunung-gunung. Kapur, isinya kapur. Pariwisata, nah tadi kalau pariwisata itu kan ada orang pergi berwisata dari satu tempat ke tempat lain. Nah, berarti ada interaksi antar satu wilayah dengan wilayah lain. Berarti ini jawabannya yang tidak termasuk formal adalah pariwisata. Oke, kalau perkebunan berarti kebun. Berarti hal yang sama itu formal. Lanjut ke nomor 4 ya. Ini kakak hapus dulu. Nah, di nomor 4, teori kutub pertumbuhan yang dikemukakan oleh Perox. Teori kutub pertumbuhan yang dikemukakan oleh Perox menekankan pada segi, tadi sudah kakak jelasin ya. Masih ingat ya? Iya. Jawabannya adalah segi ekonomi. Oke. Kita lanjut ke daerah di Sumatera Barat dan Riau berdasarkan wilayah-wilayah pembangunan nasional dikelompokkan pada Sumatera Barat dan Riau, Dek. Tadi pada peta wilayah pembangunan, wilayah pusat pertumbuhan industri BPPI, kalau Sumatera Barat dan Riau itu masuk ke wilayah pembangunan utama A dan termasuk wilayah pembangunan 2. Karena kalau satu itu Aceh dan Sumatera Utara. Oke, pintar ya. Iya, yang B. Wilayah pembangunan 2. Oke. Yap, latihan soalnya sudah selesai. Kakak berharap kalian semakin paham dan semakin luar biasa. Nah, itu tadi cuplikan materi pembelajaran dari Rumah Belajar Offrands. Buat teman-teman yang penasaran ingin mengetahui secara lengkap dan utuh materi pembelajaran dari Rumah Belajar Offrands, silahkan daftarkan diri Anda dengan menghubungi nomor WA di kolom deskripsi di bawah ini ya. Oke, kakak tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.